Seperti yang rekan-rekan media nantikan, bahwa sudah banyak juga yang japri ke Mbak Ica yang akhirnya terpaksa harus melakukan klarifikasi. Sebenarnya dari Mbak Ica dan keluarga awalnya tidak mau memperpanjang masalah ini, tapi memang demi ketenangan keluarga Mbak Ica, suami dan anak-anak juga keluarga besar, jadi memang diperlukan klarifikasi. Karena yang kita tahu kasus ini adalah terkait tuduhan santet. Sedangkan negara kita Indonesia ini kan negara mayoritas Islam, ya. Jadi santet itu suatu hal yang tidak dibenarkan dalam Islam juga. Apalagi kita tahu keluarga Mbak Ica adalah keluarga Muslim yang tahulah posisi bahwa santet itu sebenarnya haram dan memang tidak boleh. Jadi terkait hal ini Mbak Ica akan membacakan press release yang sudah dibuat. Kita simak ya. Silakan Mbak Ica. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk almarhumah Stefi Amnesia. Semoga husnul khatimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan juga kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya mengakui bahwa dulu pernah terjadi perselisihan dengan almarhum Stefi Amnesia dikarenakan kesalahpahaman dan berlanjut terus-menerus. Namun tidak ada sama sekali terfikir sedikit pun oleh saya untuk mencelakai, apalagi menggunakan ilmu santet, ilmu hitam santet. Santet adalah perbuatan dosa besar yang tergolong perbuatan musyrik yang diancam jadi penghuni neraka jahanam yang kekal. Jadi saya sebagai muslim yang lahir dari keluarga yang baik-baik tidak mungkin melakukan perbuatan tersebut. Qadarullah, sakitnya almarhum Stefi Amnesia sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya dan keluarga saya. Bahkan pada tanggal 4 Oktober 2023, saya dan suami saya sudah bertemu dengan suami almarhumah Stefi Amnesia untuk bersumpah Al-Quran. Pada saat itu di depan suami almarhum Stefi Amnesia, saya dalam keadaan hamil, sudah bersumpah Al-Quran, tidak melakukan hal-hal seperti yang dilakukan, seperti yang diberitakan. Kami bersama-sama saling berbaikan dan saling memaafkan atas semua perselisihan yang pernah terjadi. Postingan santet pun yang ada di media Instagram telah dihapus oleh almarhumah Stefi Amnesia. Dan namun memang postingan di media TikTok belum dihapus sehingga membuat berita ini menjadi viral dan mulai sangat mengganggu saya dan keluarga saya. Saya melakukan klarifikasi ini karena saya memikirkan kehidupan anak-anak saya yang masih sekolah dan juga masih memiliki masa depan. Saya tidak mau anak-anak saya dicap punya ibu sebagai pembunuh. Saya juga punya suami. Saya tidak mau suami saya dicap punya istri pembunuh. Dan saya juga punya orang tua. Saya tidak mau orang tua saya dicap punya anak pembunuh. Dengan segala kerendahan hati saya, memohon kepada para pihak untuk tidak melanjutkan fitnah ini. Almarhum Stefi Amnesia meninggal di hari yang baik, di bulan suci Ramadan. Insya Allah beliau husnul khatimah. Semoga dilancarkan jalannya dan diterima iman Islamnya. Amin Allahumma amin. Sekian klarifikasi dari saya. Atas perhatiannya para pihak, saya ucapkan terima kasih. Ece boleh nanya Kak? Boleh. Mungkin pertanyaannya ada dua. Kenapa baru sekarang itu untuk klarifikasi ini? Terus yang kedua kan selama ini mungkin fitnah-fitnah itu dari video dari Mbak Stefi ini kan dia tidak menyebutkan nama gitu. Sampai akhirnya Mbak Ica merasa bahwa tuduhan ini tertuju pada kakak, mungkin apa gitu? Jadi kembali kan tadi dari awal saya bilang, awalnya Mbak Ica dan keluarga memang tidak mau memperpanjang masalah ini. Sudah meninggal buat apa ya? Maksudnya ya sudahlah, toh kan sudah sebenarnya di antara mereka sudah tidak ada masalah lagi. Cuma kan tahu lah ya, Indonesia, netizen Indonesia nomor 1 loh di dunia kan. Nah itu sangat mengganggu kehidupan Mbak Ica. Ya di DM, ya di tag, dan bahkan disebut langsung namanya di sosial media, itu kan juga sangat mengganggu. Kebayang nggak, jejak digital itu tuh akan selalu ada. Jadi kalau tidak ada klarifikasi, orang akan berpikir bahwa yang selama ini dituduhkan ke klien saya itu benar, gitu. Nah makanya kita butuhkan klarifikasi saat ini. Kenapa baru sekarang? Ya, pertama itu tadi, masih dalam keadaan berduka. Ya, kita masih dalam keadaan berduka. Keluarga almarhumah juga masih berduka. Kita menghargai keluarga almarhumah juga. Dan memang awal kami tidak mau memperpanjang masalah ini, tapi makin lama, ya, itu tag di sosmed, Instagram, Facebook itu sangat luar biasa. Dan
membuat shock Mbak Ica. Sempat dianya, kok sampai seperti ini ya hujatannya. Padahal kan saya tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Makanya dibutuhkan klarifikasi. Kalau ditanya kenapa baru sekarang, itu tadi. Karena sudah sangat-sangat mengganggu. Kalau tidak mengganggu, tidak akan ada klarifikasi. Mukanya juga, iya. Muka saya, nama saya tertantang tadi itu sos gitu dan sangat mengganggu sekali. Karena memang dari tahun lalu saya sudah bersumpah di depan suami almarhum pada tanggal 5 Oktober ya sayangnya. 4 Oktober kita sudah bertemu. Saya sudah sumpah Al-Quran. Di saat itu saya sebelum lahiran, pada saat hamil 8 bulan, mau jalan 9 bulan. Saya sudah bersumpah Al-Quran. Ini tapi terkait yang banyak yang ngaitin ada postingan waktu hari kemarin itu sama yang lagi kan itu juga ada ya makin hidupkan kamu gitu Postingan di nomor Jumat berkenaan. Nah, saya di situ tidak terpikirkan ya, karena saya tidak merasa gitu, dan saya tiap Jumat itu kan pasti berbagi, sering berbagi gitu tiap Jumat. Jadi saya sama sekali nggak kepikiran sampai situ gitu. Jadi itu memang kegiatan rutin Mbak Ica. Kebetulan Teman-teman juga menitipkan. nah itu dia. Jadi memang bukan cuma Mbak Ica, memang dari awal memang donasi sudah ini ya, Donasi Mbak ya. sudah, iya. Jadi itu memang kegiatan rutin. Jadi kalau dibilang wah Mbak Ica sampai Jumat berkah gara-gara itu meninggal gitu kan, itu Iya. nggak seperti itu gitu. Ya, jadi itu memang kegiatan rutin Mbak Ica yang kebetulan ya at that time itu almarhumah nggak ada. Jadi itu sekali lagi tidak ada maksud apapun, itu memang hanya kegiatan. Ica kalau boleh tahu hubungannya sama Kak Sevi sebelum almarhum meninggal. Terus waktu itu kan tadi kakak sempat bilang ada sebuah perselisihan. Kita kalau boleh tahu gitu perselisihannya apa sih kan sampai akhirnya ini diungkit-ungkit ke sekarang gitu. Terjadi kesalahpahaman yang terus menerus. Untuk masalah yang lalu-lalu, yang sudah berlalu, saya tidak mau membahas lagi karena juga orangnya sudah tidak ada gitu. Intinya saya tidak Intinya pernah ada permasalahan di antara dua sahabat gitu aja. Setiap orang juga pasti punya masalah. Saya punya masalah dengan sahabat saya, kemudian akhirnya baikan lagi, kan itu hal yang lumrah ya. Itu aja sih. Kalau yang ada sih netizen yang termasuk berani gitu ya Mbak Ica ya. Dia bilang Mbak Ica pakai 10 dukun, ada yang dari Jayak dan dari mana. Itu Mbak Ica sempat baca nggak Mbak? Dan kalau dari Mbak Ica gimana? Buktikan kalau memang itu benar. Buktikan. Gitu. Kalau sampai nyebut 10 itu kan luar biasa. sudah pernah juga ya saya kita berbicara ya, bisa dibuktikan aja gitu. Banyak bener ya. Jangan keterlaluan lah gitu kan. Beca kan punya anak kecil juga gitu. Punya orang tua, punya suami, itu kan keluarga ya. Ini kan efeknya cuma bukan ke Beca aja, tapi ini efek dominonya tuh kemana-mana. Jadi tolong ya kepada para pihak ya sudahlah, jangan didramatisir lagi, jangan diperpanjang masalah ini. Kalau sebenarnya hubungan Mbak Ica dengan almarhumah itu sudah baik-baik saja. Ya, sebelum almarhumah meninggal itu hubungan sudah baik-baik saja, saya tegaskan ya. Sejak Oktober 2023 hubungan mereka sudah baik-baik saja. Ya, dengan suaminya, bahkan yang almarhumah juga sudah baik-baik saja. Hal ini terjadi kenapa? Karena itu tadi ya, ada postingan yang didramatisir lah, TikTok yang muncul belum dihapus, jadi Instagram sudah dihapus. Nah, jadi muncul lagi berita-berita seperti itu. Tolong dihentikan, sudah cukup ya, sudah keterlaluan. Beca kalau Hah? akan mengambil tindakan hukum nggak terhadap fitnah ini gitu, dan mungkin kerugiannya apa sih yang tidak bisa tujuannya gitu kan. Kita akan melakukan upaya hukum, tindakan hukum kepada para pihak yang terus-menerus menteror klien saya, ya, yang terus-menerus menyebutkan fitnah-fitnah ya yang tidak benar terhadap klien saya, ya itu akan kami lakukan upaya hukum. Bukan apa-apa ya. Kembali saya bilang, ini bukan masalah Mbak Ica pribadi, tapi keluarga Mbak Ica, keluarga besar Mbak Ica, ada suaminya ya, ada anaknya, suaminya juga bekerja kemana-mana, itu kan nggak enak banget ya dituduh santet. Jadi kepada para pihak tolong stop, dihentikan ya, nggak usah diperpanjang lagi masalah ini. Kalau kalian punya bukti bahwa memang klien saya melakukan santet, apalagi sampai 10, luar biasa itu. Nah, di mana? Baiknya apa aja, sempat ada postingan mantan karyawan yang membongkar itu berdagis mungkin kan? Ada postingan mantan karyawan sempat bilang katanya Mbak Ica sama adanya terus sama ibunya membicarakan Sevi gimana? Tidak bisa dibuktikan. Kita minta bukti juga ya bukti juga. Intinya fitnah. Beca kerugian apa aja yang didapat gitu Pak atas tuduhan fitnah santet ini Kak?
sangat merugikan saya pasti. Apa aja Kak? Kejiwaan lah, mental, kejiwaan. Saya punya anak, punya suami, punya keluarga gitu. Sebenarnya ini benar-benar berita yang sangat keji banget gitu loh. Sebenarnya benar keji ya, benar-benar luar biasa gitu. Nyampe orang sampai meninggal. Luar biasa. Baica komen kalau bersedia dihipnotis sama Uya Kuya. Jadi kah atau seperti apa? Bersedia banget. Bersedia banget dari gitu aja. Karena saya tidak melakukan. Saya tidak pernah menulis itu. Itu ditambah-tambah aja, digoreng-goreng sama netizen karena saya tidak pernah menulis itu. Ambil lanjut. Tapi tadi kan banyak ya itu sempat kita keluar rumah jadi politik nggak usah lagi mendapat ancaman bagi bilang teror Ya, Ya sangat terpengaruh. ya sangat terpengaruh. Kamu ketemu saya aja Ya pasti khawatir lah. terus aja malam diam-diam gitu kan, kalau ngerasa gimana ya, nggak nyaman kan dengan Nggak nyaman banget lah gitu karena ini beritanya benar-benar satu sadis ya. Apalagi fitnahannya santet gitu, apalagi kita nggak pernah melakukan. Satu Indonesia itu menyerang saya gitu. Nggak nyaman banget, saya benar-benar nggak nyaman. Saya tidak pernah melakukan itu. ada pengancaman secara langsung itu karena ada yang pasti dari komen atau DM tapi secara langsung banyak sih, cuman kan ya saya udah bilang ke Beca nggak usah terlalu dipikirkan, nggak usah terlalu dibaca. Kalau komen yang namanya netizen ya itu banyak sekali komen-komen yang sangat menyerang pribadi Beca dan keluarga. Jadi memang saya tekankan ke klien saya untuk diabaikan masalah ini. Walaupun saya suruh abaikan, tapi namanya pasti kan kebaca ya Pak ya. Sangat mengganggu Pak. Mengganggu dan Sebagai suami seperti apa mungkin melihat istrinya diserang sama hampir seluruh rakyat Indonesia? Istri saya juga diserang, Mas. Jadi di Instagram juga diserang, semuanya diserang. Suami tidak serang. Itu bukan hanya Beca. Banyak Seluruh keluarga kayak kan keterlaluan gitu. apalagi saya udah bersumpah Al-Quran pas hamil ya. Sumpah Al-Quran saat hamil itu bukan main-main ya, bukan main-main loh. Sumpah Al-Quran pada saat hamil itu taruhannya nyawa ya, ketika lahiran taruhannya nyawa dan juga anak loh dalam perut gitu loh. Jadi benar-benar bukan main-main sumpah Al-Quran itu gitu. Sumpah Al-Quran apalagi lagi hamil. Itu aja sih. Ngaruh banget. Gara-gara masalah kayak gini kasih saya jadi berkurang, jadi nggak nafsu makan, ya kan kepikiran kenapa terjadi pada saya semua gitu. Saya juga nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan gitu. Jadi ini dikarenakan ya Baik, Baica waktu sumpah Al-Quran saksinya siapa aja, ada foto, bukti, videonya ada. ada. Kan udah baca tuh kan di Tribun juga tuh udah ada yang posting tuh katanya kan ada video beredar, terus dari banyak lah teman-teman yang udah teman-teman artis selebgram yang udah membuat statement juga kan di media sosial. Jadi memang videonya sudah beredar ya sudah mau gimana lagi gitu. Kita kan juga nggak mau ngebantah itu media kan, itu kan medianya memang benar, videonya memang benar yang beredar. Gitu aja sih. Mbak, dengan membawa pengacara hari ini sebetulnya tadi kan Mbak juga bilang akan melaporkan pihak-pihak yang merugikan. Siapa aja sih? Siapa aja? Nah, Adalah, masa saya mau laporin orang ngomong-ngomong. Beberapa atau Ada beberapa. ada berapa? Ada beberapa yang akan kita proses hukum ya. Jadi memang karena sudah keterlaluan sih. Netizen atau Netizen kah? netizen atau salah Itu itu aja tanggal mainnya. kalau netizen kan banyak. Tunggu tanggal mainnya. Kita juga kan netizen kalau sebatas komen biasa mah ya udahlah ya, mungkin dia iseng gitu kan, siang nggak ngapa-ngapain ya udahlah dia asal komen. Cuman kita lihat frekuensinya, seberapa sering dia memojokkan klien saya, seberapa sering dia memfitnah klien saya, seberapa jauh tindakannya, apakah dia membantu menyebarluaskan fitnah itu, ya kan? Ya didapat tanpa ada saksi dan bukti yang kuat, kemudian asal forward, nah itu pun akan kita hitung. Baica mungkin ada pendapat. belum sih sama nenek
tidak setelah Nah itu kan banyak juga seperti itu yang berkembang. Mungkin ada nggak juga nggak sih pertemanan dengan teman-teman artis yang terkenal dengan kita ini yang jauh atau gimana gitu. Alhamdulillah rata-rata support sih. Baik mereka rata support karena mereka tahu cerita yang Kita sebenarnya. tahu cerita sebenarnya. Ini kan yang menghujat karena nggak tahu cerita sebenarnya. Yang dari tanya emang cerita sebenarnya gimana sih? Udah keluar. Bisa balik kayak gitu ya. Baca tadi sempat bilang Pak Stefi sakit. Mungkin kalau dapat informasi Pak Stefi itu sakit apa sih selama ini? Jangan tanya ke Mbak Ica dong, tanya ke keluarganya. Saya nggak Kan bukan dokter Mbak Ica. bukan hamsa. Tapi ada rencana nggak sih baca mungkin maksudnya mau silaturahmi ke keluarga nih apalagi kan kita sekarang. Ada sih, ada rencana. Cuma ya kita nunggu respon dari pihak sana aja ya. Sampai mereka kapan ketemuan atau kita sih ya mau aja. Jadi mungkin ada rencana ziarah ke makam nggak? Rencana ziarah ke makam. Makan sama biar Jawa.